Halo, kita akan membahas performa keuangan perusahaan O'Reilly dengan pendekatan investasi fundamental. Pendapatan perusahaan O'Reilly mengalami pertumbuhan sebesar minus 8,7% dalam 1 tahun terakhir TTM, dari 22.825 miliar menjadi 20.994 miliar. Rata-rata pertumbuhan pendapatan selama 5 tahun merupakan 2,5% per tahun. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan pendapatan perusahaan tidak terlalu tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Laba bersih perusahaan O'Reilly mengalami penurunan sebesar minus 32,3% dalam 1 tahun terakhir TTM, dari 1.789 miliar menjadi 1.352 miliar. Rata-rata pertumbuhan laba bersih selama 5 tahun adalah minus 5,8% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja laba bersih perusahaan juga menurun dalam beberapa tahun terakhir. Profitabilitas perusahaan O'Reilly mengalami penurunan jika dilihat dari gross profit margin yang turun dari 17,0% menjadi 14,8%. Sedangkan net profit margin juga mengalami penurunan dari 7,8% menjadi 6,4%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami penurunan dalam mempertahankan keuntungan dalam penjualan produk atau jasa. Return on Asset (ROA) perusahaan O'Reilly mengalami penurunan dari 5,3% menjadi 4,5%. Sementara Return on Equity (ROE) juga mengalami penurunan dari 8,1% menjadi 6,0%. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atas aktiva yang dimiliki serta modal yang telah diinvestasikan mengalami penurunan. Dilihat dari debt to equity ratio, perusahaan O'Reilly mengalami penurunan dari 0,3 menjadi 0,2. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mengurangi penggunaan utang untuk mendanai operasional perusahaannya. Berdasarkan skor kerangka investasi fundamental ala Warren Buffett, perusahaan O'Reilly mendapatkan 3 poin dari total 6 poin. Namun, untuk informasi lebih detail, kamu bisa mengunduh aplikasi investor yang link downloadnya ada di deskription. Baiklah, sekarang kita akan membahas tahap yang ditunggu-tunggu yaitu valuasi. Valuasi merupakan proses untuk menentukan nilai intrinsik suatu perusahaan berdasarkan analisis fundamental yang meliputi evaluasi pendapatan, laba bersih, arus kas, pertumbuhan, risiko, dan faktor lainnya. Margin of safety adalah selisih antara nilai intrinsik dengan harga saham saat ini. Margin of safety penting untuk melindungi investor dari potensi kerugian. Dengan kata lain, kita mencari harga saham yang masih di bawah nilai sebenarnya, margin of safety, untuk menghindari risiko yang lebih tinggi. Berdasarkan valuasi menggunakan P/B Standard Deviation dalam 5 tahun terakhir, fair value perusahaan O'Reilly adalah 10.516 dengan margin of safety saat ini sebesar 33,2%. Berdasarkan valuasi menggunakan P/E Standard Deviation dalam 5 tahun terakhir, fair value perusahaan O'Reilly adalah 16.066 dengan margin of safety saat ini sebesar 56,3%. Bagus. Itu dia analisis performa keuangan perusahaan O'Reilly. Ingat ya, lakukan analisis sendiri dan bertanggung jawab atas setiap keputusan investasi yang kamu buat.